Nilai dari A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat min 1 dibagi dengan hasil perkalian A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 2 untuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5 adalah. Oke, kalau bentuk seperti ini sebaiknya, dalam bentuk pecahan seperti ini, sebaiknya penyebut-penyebutnya saya pindahin ke atas semua. Jadi biar jelas gitu ke atas semua, lebih rapi. Jadi saya tulis dulu A pangkat 2, A pangkat 2. Nah, ini A pangkat min 2 saya ke ataskan. Kalau atas bawah, pindah atas atau bawah, itu pangkatnya, tanda pangkatnya berubah. Misalnya ini A pangkat min 2 jadi A pangkat 2 ya, positif, dikali B pangkat 3. Ini B pangkat 1, kalau ke atas jadi B pangkat min 1 dikali C pangkat min 1. Yang ini C pangkat 2 berarti akan jadi C pangkat min 2. Oke. Nah, kalau saya selesaikan, ini akan jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 2, jadi pangkatnya dijumlah jadi A pangkat 4. Ini B pangkat 3 dikali B pangkat min 1, jadi kalau dijumlah B pangkat 2 dikali ini C pangkat min 1, C pangkat min 2, berarti C pangkat min 3. Saya positifkan pangkatnya, akan jadi A pangkat 4 B pangkat 2 per C pangkat 3. Sekarang saya masukkan A pangkat 4 berarti 2 pangkat 4, B pangkat 3 berarti 3, B pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 per C pangkat 3 berarti 5 pangkat 3. Ini akan jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 3 pangkat 2 itu 9 bagi 5 pangkat 3 itu 1, 2, 5. 16 kali 9 itu adalah 144 dibagi 125, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Lingkaran dengan persamaan X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9 memotong garis Y sama dengan 3. Garis singgung lingkaran yang melalui titik potong antara lingkaran dan garis tersebut adalah. Oke, saya coba kasih ilustrasinya. Oke, misalkan saya gambarkan dulu bidang kartesiusnya. Oke, setelah itu saya gambarkan lingkarannya. Lingkarannya saya gambar pakai tinta hitam. Oke, tinta hitam aja. Oke, saya gambarkan lingkarannya. Oke. Nah, sekarang saya gambarkan garis Y sama dengan 3. Nah, saya pakai anak panah, Y sama dengan 3. Oke. Ini Y, ini X, ini Y sama dengan 3. Nah, yang ditanya itu adalah persamaan garis yang melalui titik potong antara lingkaran dan garis Y sama dengan 3. Nah, titik potong antara garis Y dan titik potong antara lingkaran dan garis Y sama dengan 3 kan di sini. Nah, di sini. Nah, jadi yang ditanyakan adalah garis singgung yang melalui dua titik potong ini. Sehingga kalau saya gambarkan garis singgungnya itu, ntar sebentar, warnanya pakai yang biru. Oke. Nah, inilah. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya yang ini. Nah, ini sama yang yang ini. Nah, dua persamaan garis singgung ini yang ditanyakan. Oke. Sebenarnya persamaan garis singgung ini nilai X di sini, nilai X yang ini. Titik-titik X ini sebenarnya yang ditanyakan. Oke, saya hapus, saya kerjakan soalnya. Oke, sebenarnya soal ini cukup simpel karena Y sama dengan 3 ini tinggal disubstitusi aja ke persamaan lingkarannya. Akan jadi apa? Kan awalnya
awalnya itu adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, saya substitusi Y sama dengan 3 ini ke persamaan ini akan jadi apa? X plus 1 kuadrat ditambah Y nya adalah 3, 3 kurang 3 itu 0, 0 dikuadratkan jadi 0 sama dengan 9. Maka akan jadi X plus 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi X plus 1 nya itu sama dengan plus min 3 karena persamaan, sehingga X nya sama dengan ada 2, itu akan jadi 3 min 1 dan min 3 min 1, sehingga akan jadi ini akan jadi 2, ini akan jadi min 4, sehingga jawabannya adalah 2 dan min 4, sehingga A. Oke. Bentuk sederhana dari akar 5 min akar 2 per akar 5 ditambah 3 akar 2 adalah, oke, soal ini adalah tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi cara merasionalkan bentuk akar itu adalah mengalihkan dengan sekawan dari penyebut. Oke, saya langsung bahas saja. Oke, saya tulis dulu akar 5 min akar 2 per akar 5 plus 3 akar 2. Langsung saja saya kalikan dengan bentuk sekawannya, akan jadi akar 5 min 3 akar 2 per akar 5 min 3 akar 2 sama dengan, oke, yang bawah itu sebenarnya bentuknya adalah A plus B dikali dengan A min B, maka hasilnya akan jadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Oke, A nya adalah akar 5, sehingga akan jadi 5 min 3 akar 2 dikuadratkan itu adalah jadi min 18. Ini saya kalikan, akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 5 kali min 3 akar 2 akan jadi min 3 akar 10. Min akar 2 dikali akar 5 itu adalah min akar 10. Min akar 2 dikali min 3 akar 2 itu plus 6. Sehingga akan jadi 5 plus 6 itu adalah 11. Min 3 akar 10, min akar 10 itu min 4 akar 10 per min 13, sehingga akan jadi min per 13 dalam kurung 11 min 4 akar 10. Oke, min per 13 nggak ada ya, jadi boleh saya masukkan minnya, berarti per 13 minnya kalau saya masukkan akan jadi min 11, ini min ketemu min jadi plus 4 akar 10, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke. Diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka nilai 4 log 15 adalah, oke, saya sedikit bahas materi. Nah, ada sifat logaritma seperti ini. A log B itu sama dengan log B per log A. Nah, di sini saya kasih dengan bilangan yang sama. Saya kasih dengan bilangan yang sama, yaitu C bisa juga DD. Intinya adalah bilangan yang sama. Oke, jadi 4 log 15 ini bisa saya tulis seperti ini. 4 log 15 itu sama dengan log 15 per log 4. Nah, sekarang saya kasih bilangan yang sama pada sebagai bilangan pokoknya. Nah, pilihan bilangannya adalah bilangan yang sering muncul di sini. Ini 5, 3, 3, 4. Nah, yang sering muncul adalah 3, maka saya kasih 3. Ini 3, ini 3. Oke, sehingga 3 log 15 saya pecah menjadi 3 log dalam kurung 5 dikali 3 per 3 log 4. Nah, kalau perkalian dalam kurungnya, kalau dibuka maka akan jadi penjumlahan ya. Oke, 3 log 5 tambah 3 log 3 per 3 log 4. Oke, sekarang saya masukkan
3 log 5. Yang ada hanya 5 log 3. Jadi kalau diketahui 5 log 3 sama dengan A, maka 3 log 5 itu adalah 1 A, kebalikannya. Ditambah 3 log 3 itu adalah 1 per 3 log 4 itu adalah B. Karena penyebutnya adalah A, maka kita kalikan semuanya dengan A. Maka 1 A kali A berarti 1. 1 kali A berarti A per A kali B menjadi AB. Sehingga jawabannya adalah yang 1 plus A per AB. Maka jawabannya adalah yang A. Oke.